Kudus. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sabda untuk memperingati atau untuk memasuki Advent yang ketiga. Di hari ini, Advent ketiga hari ini, kita akan mendengarkan bersama bacaan tentang Yesus yang menganggap diri kita umatnya sebagai sahabat. Maka nanti kita akan diantar oleh Frater Aldo untuk merenungkan bersama makna sahabat dalam hubungannya dengan sesama kita, hubungannya dengan teman-teman di rumah mungkin, dan juga hubungannya dengan Allah sendiri. Maka dari itu, di awal ibadat ini marilah kita mengakui, kita menyadari diri kita, mungkin seringkali kita tidak sampai untuk menyadari bahwa diri kita itu hidup dengan banyak orang. Maka dari itu tindakan yang kita lakukan seringkali belum mencerminkan sahabat bagi sesama. Kita harus jenak, kita akui salah dan tobat kita. Saya mengaku Kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Kita bawa serta ujung dan harapan kita masing-masing dalam hati dan satukan dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena boleh memasuki Advent ketiga dalam persiapan kami menyambut Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Semoga dengan hati penuh syukur dan sukacita kami dapat melaksanakannya untuk semakin menjadi paguyuban yang berbuah dalam kasih dan kesaksian hidup setiap hari. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku,
tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita dengarkan permenungan dari Frater Agung. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, para frater dan anak-anak terkasih. Selamat pagi. Berkat dalam. Ya, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan Injil pada hari ini yang sudah dibacakan tadi. Pertama-tama perlu kita sadari bahwa kita itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka dari itu, kita itu setiap hidup, setiap harinya memiliki banyak teman, banyak kenalan. Saya teman di sekolah, teman di kantor, teman kerja, ibu ini. Lalu kenalan-kenalan di gereja, kenalan-kenalan di rumah. Kita punya banyak sekali teman, punya banyak sekali kenalan. Akan tetapi dari banyaknya teman-teman itu, banyaknya kenalan itu, hanya ada segelintir orang atau beberapa orang saja yang benar-benar dekat dengan kita atau klop dengan kita, yang bisa kita ajak untuk benar-benar berhasil secara lebih dalam. Nah, segelintir orang inilah yang kita sebut dengan sahabat. Jadi sahabat adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yang pertama kali kita jumpai ketika kita senang atau sedih. Sahabat itu yang memberikan telinga untuk mendengar, memberikan bahu untuk bersandar, memberikan raga untuk berlutut. Nah, itulah sahabat. Pada bacaan hari ini Tuhan Yesus bersabda, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, sabda ini tuh mengingatkan kita bahwa sejak awal mula, sejak kedatangannya itu Yesus tuh membuka dirinya, menawarkan hatinya, menawarkan kasihnya untuk menjadi sahabat bagi kita. Tapi karena kita manusia yang lemah, yang diberi kebebasan, kita tuh seringkali jatuh ke dalam dosa, sehingga merusak persahabatan kita dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada minggu-minggu Advent ini, sambil menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita diajak untuk kembali membangun relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus. Dengan cara, kalau di sini dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi, kalau kamu mau jadi sahabatku, kamu harus mengikuti perintahku, dan perintahnya adalah mengasihi sesama. Nah, maka itu kita diajak untuk mengasihi sama-sama kita yang ada di sekitar kita. Misalnya yang secara umum kita temui setiap hari itu keluarga kita, teman-teman kantor, ibu bapak ini, semuanya. Begitu teman-teman di lingkungan rumah, teman-teman di lingkungan gereja. Nah, di masa pandemi ini kita ditantang untuk bagaimana caranya itu membangun relasi yang akrab itu dari jarak yang jauh. Bagaimana kita berrelasi dengan jarak yang tidak bisa bertemu secara langsung. Maka itu kita harus menggunakan sarana-sarana yang ada secara kreatif, dengan cara misalnya menyapa teman-teman kita melalui grup WhatsApp misalnya, atau menyapa melalui komenan-komenan di postingan teman dengan kata-kata yang positif. Itu bisa menjadi bentuk pembangunan relasi kita dengan sesama kita, yang akhirnya menjadi perwujudan nyata relasi kita dengan Tuhan. Jadi pada hari ini pesannya sangat jelas dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa untuk menjadi sahabatnya, untuk menjadi relasi yang dekat dengan Allah, caranya adalah dengan cara menjalin relasi dengan sesama kita sebaik mungkin. Karena itu tadi, dengan menjalin relasi dengan sesama, itulah sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Nggak mungkin kita bisa menjalin relasi dengan Allah kalau kita tidak bisa menjalin relasi dengan sesama kita. Jadi kayak sia-sia gitu. Kalau kita ngomong relasiku dengan Allah itu baik, saya rajin berdoa, saya rajin mengucap syukur, tapi dalam realitanya kita tidak bisa menjalin relasi dengan sesama, dengan teman kita, dengan keluarga kita. Saya rasa itu merupakan
kebohongan gitu. Jadi yang terpenting yang bisa kita wujud nyatakan dalam minggu-minggu Advent ini untuk menyambut kedatangan Allah adalah dengan cara menjadi relasi yang akrab dengan sesama kita. Demikian yang bisa saya bagikan. Setelah ini Pak Praal mungkin akan menambahkan atau bagaimana, persilahkan. Terima kasih berkah dalam. Terima kasih Father Abdul. Bapak Ibu dan anak yang terkasih, jelas perintah yang diberikan oleh Yesus dalam bacaan Injil pada pagi hari ini. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Tadi di bacaan Injil itu Yesus mengatakan bahwa Yesus itu menganggap kita itu sebagai sahabat. Sahabat itu artinya Yesus itu setara dengan kita. Yesus itu mau menganggap diri kita itu ya temannya, dan kita itu adalah dekat dengan Yesus. Nah, dan Yesus dan relasi kita dengan Yesus itu diajak untuk semakin dekat, diajak untuk semakin intim dengan Yesus. Apalagi kita akan menyambut peristiwa Natal esok nanti. Dan Yesus itu mengatakan bahwa di saat kita mampu untuk berrelasi dengan sesama dengan baik, mewartakan kasih sesama dengan baik, disitulah kita indikator dari kedekatan kita dengan Yesus. Maka kualitas kedekatan kita dengan sesama, dengan rekan-rekan guru juga, dengan keluarga, dengan teman-teman di rumah, ataupun dengan siapapun itu menggambarkan kedekatan kita dengan Yesus. Tadi Pak Album sudah mengatakan, kalau kita misalnya setiap hari berdoa, setiap hari baca kitab dan lain-lain, itu mari kita mesti nyatakan dengan berbuat baik, berbuat penuh kasih terhadap sesama. Jadi istilahnya ya, Kristus itu sudah mau merendahkan diri untuk menjadi manusia seperti kita, dan Yesus mengajak kita untuk ayo saling bersahabat dan saling mewartakan kasih, dan itu mari kita mesti nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka biar sharing ataupun perenungan pada pagi hari ini lebih mendarat, saya mau mendengarkan sharing juga dari Bapak Ibu soal persahabatan atau relasi yang sudah terjalin di tempat ini seperti apa. Pertanyaannya sederhana, silakan nanti salah satu, salah dua, atau salah tiga menjawab. Persahabatan atau relasi macam apa yang sudah terbentuk di paguyuban ataupun di keluarga Kanisius Kalasan ini? Monggo, siapa yang mau mengawali? Kalau kemarin kami dalam permenungan bersama itu menggambarkan hubungan kami dalam angkatan itu bagaikan tumbuhan yang senantiasa dipupuk, disiram, dan dirawat. Artinya tumbuhan itu kan semakin lama semakin bertumbuh. Sama halnya dengan persahabatan dan persaudaraan. Tidak bisa langsung intinya rekat satu sama lain, tapi membutuhkan yang namanya kerelaan hati untuk berkah hati dan mau untuk mengasihi sesama dan kita. Monggo, siapa yang mau mencari duluan? Mungkin ibu kepala suku. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Brother, untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Brother, Bapak Ibu, dan juga anak-anak semua. Mungkin sharing saya ini ketika kami berdinamika sehari-hari kepada Bapak Ibu dan juga kepada anak-anak semua. Kalau saya melihat itu saya pengennya itu juga ketika kita bersahabat itu jangan melihat melihat jabatan ketika kita bersosialisasi setiap harinya. Memang saya selaku kepala sekolah itu pada saat-saat tertentu saya itu bisa menjadi seorang pemimpin, tetapi saat-saat tertentu saya itu juga pengennya itu juga bareng bersama dengan teman-teman seperti itu. Saya sebenarnya sudah berusaha membangun untuk itu, tapi saya tidak tahu perasaan teman-teman itu seperti apa ketika berbicara dengan saya, kemudian karena saya lihat itu kelihatannya kok kadang-kadang teman-teman itu merasa takut dengan saya. Padahal saya juga tidak menakut
menakut-nakuti dan juga tidak seperti macan. Nah mungkin pada saat ini teman-teman bisa sharing. Kalau menurut saya ya, saya pengennya itu ya nek ono apa ya dicintake langsung ke saya. Saya pasti akan mendengarkan dan juga saya akan mengambil tindakan tidak langsung seperti itu. Jadi jangan kemudian setiap apa-apa itu dihubungkan antara guru dengan kepala sekolah. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Dari pagi hari ini seperti perkataan Yesus bahwa Dewi ini juga mau menjadi sahabat bagi panjenengan sedaya. Artinya hubungannya dengan wali kelas, dengan para guru dan juga dengan murid itu ada batasnya. Ada saat Dewi menjadi kepala sekolah maka harus formal dan harus tegas. Tetapi ada saatnya juga Bu Dewi menjadi ibu bagi kita semua yang mau mendengarkan dan mau memberikan tidak begini dan sebagainya tadi. Ayo, Bu Dewi sudah mengawali, silakan siapa sekarang? Bu Adi. Ini mau saya tadi mau kesulitan mau. Saya hanya mau memberikan pengalaman saya saja ya, sedikit saja. Kalau menurut saya sahabat itu adalah bagian dari hidup kita, bahwa kita mencoba untuk mendengarkan apa yang disampaikan atau apa yang dikeluhkan oleh sahabat kita itu. Kita dalam hal ini mungkin tidak menggurui, tetapi kita mendengarkan. Karena yang saya alami, sahabat itu perlu mengeluarkan segala, entah itu suka maupun duka kepada kita. Jadi saat dia mungkin mengalami suatu kesedihan atau kekecewaan atau kedugaan, dia butuh curhatan dan kita menjadi pendengar yang baik. Syukur-syukur kita bisa berikan masukan ataupun nasihat yang bisa bermanfaat baginya, sehingga terjalin suatu persahabatan atau persaudaraan yang semakin erat, sehingga apa yang sahabat rasakan kita juga bisa merasakan. Dan selain itu saya pikir sahabat itu juga melindungi, bukan menjatuhkan. Jadi kalau yang dinamakan sahabat itu benar-benar apa yang ada di sahabat itu kita rasakan. Jadi jangan hanya lamis, maksudnya seperti itu. Jadi kita betul-betul bisa menjadi obat. Kalau saya mempunyai sahabat itu, saya hanya melihat saja dia bahagia, saya juga ikut bahagia. Apalagi kalau kita jumpa gitu saja, saya merasakan bahwa itu menyejukkan hati saya seperti itu. Gitu Kak, sedikit saja. Terima kasih. Terima kasih Buati mengajak kita untuk semakin mau mendengarkan, mau memberikan diri bagi bersama. Kalau kita tidak bisa materi, kita tidak berikan apa yang kita berikan, kita dapat memberikan seenggaknya perhatian berupa mau mendengarkan dan mau untuk berbuat baik di depannya. Mungkin satu atau dua lagi tadi dari suara sopran, sudah mungkin dari para bapak ini. Monggo salah satu. Kami itu ya, penasaran ya dengan suaranya Pak Mahendra atau Pak Didi. Baik, terima kasih Brother, Bapak Ibu dan anak-anak semua. Terkait dengan sahabat yang saya alami sendiri di sekolah ini ya Brother ya. Jadi untuk pertama kali saya datang di sekolah ini, memang saya hanya kenal beberapa orang saja. Dan itu saya baru tahunya juga di sekolah ini ada Pak Dwi dan Bu Ana dan Bu Suci. Itu dulu awal-awal saya kenalnya baru itu. Kemudian awal-awal sendiri saya merasa kalau di sini tuh saya masih muda sendiri, terus untuk bergaul dengan bapak ibu guru yang lain itu masih canggung Brother. Jadi saya belum mengenal karakter bapak ibu semua yang ada di sini. Jadi untuk istilahnya untuk bercanda, untuk ingin bergaul itu masih canggung awal-awal. Tetapi seiring berjalannya waktu
saya bisa menyesuaikan diri dengan bapak ibu yang ada di sini. Nah, lama kelamaan timbul seperti rasa kekeluargaan ya Pak. Jadi keluarga di istilahnya di luar rumah lah. Nah, ada keluarga baru yang saya temui di sini. Kita bisa bercanda bersama, kemudian saling bertukar perasaan, curhat seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan sendiri di sini. Sampai saat ini memang rasa itu memang apa ya? Istilahnya karena semakin seperti yang Pak Tos bilang tadi, seperti tanaman yang dipupuk akan semakin subur. Nah, sama seperti itu juga. Jadi karena mungkin kita sering ketemu setiap hari dari Senin sampai Sabtu, sering ketemu dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini, sehingga saya bisa menganggap ini keluarga kedua saya di sini. Jadi di saat saya ada masalah, kemudian ada ingin bercerita, nah saya bisa bercerita dengan salah satu Bapak Ibu guru yang ada di sini. Jadi istilahnya mencurahkan apa ya keluh kesahnya, baik itu tentang pekerjaan ataupun hal-hal yang lain. Nah, itu yang saya rasakan di sini. Jadi awalnya masih canggung, tapi setelah lama kelamaan mengenal karakter Bapak Ibu guru di sini, ya sudah biasa sekarang kami bercanda biasa. Ya itu yang saya rasakan. Begitu Pak. Terima kasih Pak Didi. Awalnya malu-malu, lama-lama jadi rindu ya. Apakah ada lagi? Yo, siapa? Terima kasih. Jadi saya menggarisbawahi juga apa yang disampaikan oleh Pak Didi soal sahabat yang sudah menjadi keluarga. Keluarga itu artinya hubungannya itu semakin dekat, semakin erat, dan semakin mau untuk saling memahami. Dulu Romo Mamu saya itu mengatakan bahwa aku ini ngomong kayak gini mergo dhewe cerak. Artinya ya jangan sampai sakit hati, ada batas-batasannya. Itu. Bapak yang terkasih, yang mau saya tegaskan juga adalah kita semua panjenengan sedaya itu adalah guru di SD Kanisius, SD Yayasan Katolik. Bukan sekedar SD biasa, artinya kita memiliki spiritualitas, kita memiliki cita-cita yang ingin dijunjung, yaitu ingin membina iman anak-anak. Tentu Bapak Ibu wali murid itu memiliki maksud tertentu. Ngomong kok anakku di sekolahnya di tempat ini, nggak sekedar kenapa kok nggak di SDA, SDB, SDC, tapi panjenengan sendiri dan SD ini memiliki nilai tertentu, memiliki kekasan tertentu yang dapat dibagikan untuk anak-anak, dan pada akhirnya anak-anak mendapatkan keutamaan. Dan itu tidak lain adalah iman tersebut. Intinya bahwa iman dari anak-anak itu kita juga yang turut menjaga, dan kita juga yang turut bertanggung jawab atas iman mereka. Selama 6 tahun belajar di tempat ini, imannya semakin tambah dan semakin tidak. Dan untuk mencapai ke sana dibutuhkan yang namanya kekompakan dan solidaritas satu dengan yang lain. Jadi harapan dari Dewi, Bu Ati, dan juga Pak Didi kiranya dapat kita menjadikan permenungan bersama bagaimana nanti kita berrelasi dengan teman-teman guru dan juga dalam mendampingi anak-anak. Marilah pagi hari ini kita renungkan, kita sejenak untuk menyadari bahwa Yesus itu mau menjadi sahabat bagi kita. Yesus mau menegakkan diri dan sama seperti kita. Maka kita dengan relasi dengan sesama, jadikan pula itu seperti Yesus yang memerdekakan diri. Kita rendah hati dan mau untuk merangkul sesama dengan mewartakan kasih. Kita hadir sejenak. Kita haturkan doa-doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami bersyukur atas rahmat-Mu, atas berkat yang Kau tanamkan dalam diri kami. Pada pagi hari ini kami sebagai guru dan murid dapat berkumpul bersama untuk merenungkan Advent yang kedatangan Putra-Mu di sekolah ini dan secara virtual. Bapak, kami berdoa bagi mereka, murid-murid kami ataupun murid-murid di seluruh Indonesia yang masih mengalami kesulitan dalam mencari sinyal ataupun dalam bersekolah. Kiranya Kau hadir dan menaungi mereka, memberikan cinta-Mu untuk mereka agar mereka dapat senantiasa mendapatkan ilmu yang layak melalui tangan-tangan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Ya Tuhan yang Maha Kasih,
Kami juga berdoa bagi orang-orang di luar sana yang sedang sakit, mungkin juga saudara-saudara kami, keluarga kami, dan siapapun saja. Ya Tuhan, hadirlah bersama mereka, jamalah mereka agar dalam proses penyembuhannya mereka mendapatkan penghiburan, mendapatkan kegembiraan dari kehadiran orang-orang di sekitarnya yang mampu menjadi sahabat dan teman-teman bagi mereka, sehingga mereka cepat sembuh dan dapat kembali beraktivitas, berkarya bersama saudara, keluarga, dan teman-teman yang ada. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Kami mohon kepadamu bersama keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Semoga Engkau senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang cukup. Dan juga semoga kami selalu Kau lindungi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur kepadamu karena kami Kau kumpulkan di tempat ini. Kami mohon berkat rahmat-Mu untuk karya dan pelayanan kami hari ini. Semoga Kau hadir di tengah-tengah kami, menyertai segala apa yang kami kerjakan sehingga dapat berbuat banyak demi kerajaan ini. Marilah kita mohon. Kami juga ingin berdoa bagi para pengungsi Gunung Merapi dan para pengungsi Gunung Semeru yang masih berada dalam ketidakpastian. Kami juga berdoa bagi mereka, orang-orang di luar sana yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Kami mohon agar Engkau melalui uluran tangan kasih-Mu yang tak kelihatan dapat mencintai mereka, agar mereka pun dapat membagikan cinta kepada orang-orang di sekitar mereka. Kami mohon. Marilah kita hari sejenak kita sampaikan doa-doa kita dalam hati. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang mengabaikan bersyukur atas diri-Mu sebagai sahabat kami. Kiranya Engkau mengerti apa yang menjadi harapan dan niat kami dalam hati kami masing-masing. Samalah kami dan sertailah kami dengan cinta kasih-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah Bapak Ibu kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Marilah kita berdoa. Allah, kami bersyukur atas perjamuan bersama-Mu dalam pertemuan Advent ketiga ini. Kiranya kami semakin Kau teguhkan untuk menjadi anak-anak-Mu
yang senantiasa mewartakan buah berkat roh yang kami terima dari rahmat pembaptisan. Semoga hari ini kami semakin setia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu kami mohon penyertaan-Mu agar kami semakin Engkau mampukan untuk berbuah kasih kepada sesama. Doa ini kami panjatkan dalam pengantaraan Kristus Putra-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu dan anakku yang terkasih, terima kasih atas pertemuan Advent pada pagi hari ini. Terima kasih pula atas sharingnya dan perenungannya. Kiranya dapat menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk bekerja dan belajar pada pagi hari ini. Selamat mengoreksi, selamat menyusun rapot. Sing semangat, jaga mood, berdoa mesti berkata. Amin. Marilah kita satukan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita hidup yang kekal dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibarat sabda dalam rangka pertemuan Advent yang ketiga sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan cinta dan kebaikan Tuhan. Amin.